Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alat Bertanam Channel. Hari ini tema video yang akan kita bahas adalah tentang sambung pucuk mame sapote. Berikut adalah rootstock atau batang bawah yang nanti akan kita gunakan dalam proses penyambungan pucuk. Pilih ya rootstock yang sehat. Kemudian berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ada gunting pangkas atau gunting ranting. Kemudian ada pisau sayat. Pilih ya pisau yang tajam. Kalau untuk penggunaan cutter, baiknya gunakan mata pisau yang masih baru, jadi masih tajam dan steril. Oke, ini pisaunya saya sisihkan dulu. Kemudian ini ada plastik untuk menyungkup ya. Nanti setelah proses penyambungan, kita gunakan plastik ini untuk menjaga kelembaban entres yang kita sambung. Kemudian ini yang gak kalah pentingnya, ada tali pengikat. Ya, ini tali pengikatnya ini berasal dari plastik es yang kita potong menjadi beberapa bagian. Ini lebarnya kurang lebih 1 cm ya, jadi kurang atau lebih sedikit tidak masalah. Oke, kemudian untuk entres yang kita gunakan seperti ini kita ambil dari pohon mame sapote atau indukan mame sapote magana yang sudah berbuah, yang nantinya akan kita tempel atau kita sambung di rootstock ini. Oke, kemudian langsung saja prosesnya. Yang pertama, rootstock atau batang bawah yang akan kita gunakan ini kita bersihkan dulu atau kita rapikan dulu dengan memotong daun di sekitar bidang yang nantinya akan kita sayat atau yang akan kita belah. Jadi bisa menggunakan gunting. Kalau saya menggunakan gunting, bisa juga menggunakan pisau atau alat bantu yang sekiranya tajam, bisa digunakan untuk merompes atau memangkas daun yang ada di sekitar bidang yang nantinya akan kita lakukan pembelahan guna menancapkan entres. Kemudian langkah selanjutnya yaitu rootstock yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rapikan. Ini nanti kita lakukan pembelahan dan pemotongan terlebih dahulu ya. Jadi kita potong terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan gunting ya. Bisa juga menggunakan gergaji. Oke, setelah kita potong begini, kemudian kita ambil pisau yang tajam. Kemudian kita lakukan pembelahan atau penyayatan. Kalau sekiranya sulit, bisa kita menggunakan alat bantu yang lain. Kita bisa menggunakan guntingnya ini buat mendorong ya, biar mudah ya dilakukan pembelahannya, biar mudah. Oke, setelah terbelah ya menjadi atau mirip dengan huruf V ya, ini sudah cukup. Kemudian langkah selanjutnya, entres yang tadi sudah kita siapkan ini kita sayat dengan menggunakan pisau yang tajam. Di sini saya menggunakan pisau cutter. Ini dibentuk huruf V ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalau kurang lebih kita rapikan dulu. Kemudian ini kita selipkan ya. Kita selipkan di batang bawah atau rootstock yang tadi sudah kita lakukan pembelahan atau penyayatan. Kita jepit seperti ini, kita masukkan, kemudian kita jepit seperti ini. Usahakan ada salah satu bidang yang kulitnya itu nempel, jadi nanti diharapkan kalus ketika tumbuh itu menyatu antara batang bawah rootstock dengan entres atau batang atas. Kemudian kita lakukan pengikatan dengan menggunakan plastik es tadi yang sudah
kita siapkan ya dari plastik es yang dipotong-potong. Nah, ini kita ikat sedikit demi sedikit ya sampai di atas ya, sampai penuh. Kita lakukan dengan hati-hati. Ini kalau dirasa terlalu panjang bisa kita potong ya ininya, plastiknya, biar mudah kita melakukan pengikatan. Oke, ini kita potong dulu. Oke, kita gunakan ini aja udah cukup. Dan kita ikat, hati-hati saja, pelan-pelan saja. Perlahan tapi pasti sampai di atas ya, sampai di atas. Sampai semua bidang sayatan itu terbalut plastik. Kemudian langkah terakhir kita lakukan pengaitan atau pengikatan. Oke, nggak perlu tergesa-gesa ya, pelan-pelan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik sedikit ya. Oke, pengikatan sudah selesai. Kemudian kita bubuhkan plastik sungkup ya, nantinya kita bubuhkan plastik sungkup seperti ini. Plastiknya ini kebetulan yang ada cuman ini ya, kita gunakan yang ini aja. Pakai plastik yang lain juga boleh. Intinya plastik itu digunakan secara kedap udara untuk membentuk iklim makro sehingga entres itu bisa bertahan sampai proses penyambungan. Oke ya. Jadi ini jangan sampai ada lubang, jadi dikondisikan kedap udara. Nah, setelah itu kita kait begini. Bisa kita perkuat dengan pengikatan supaya tidak lepas. Oke ya, udah jadi ya seperti ini. Tinggal kita nanti bubuhkan tanggal dan kita amati perkembangannya. Oke, mudah sekali. Selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan mami sapote. Oke, jadi hasil yang diharapkan kurang lebih seperti ini. Ini adalah proses penyambungan beberapa bulan yang lalu. Jadi ini masih nampak sekali bekasnya ya, bekas huruf V-nya tadi. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.